budaya yang kedua adalah nilai-nilai yang didukung. Nilai-nilai yang didukung merupakan alasan mengapa para pegawai bersedia berkorban demi sesuatu yang mereka kerjakan. Di dalam nilai-nilai yang didukung, bentuknya ada strategi, sasaran, filosofi, dan berbagai macam alasan nilai-nilai yang didukung dan yang menjadi alasan para pegawai bersedia berkorban demi sesuatu yang mereka kerjakan. Nah, di sini berbeda dengan artefak. Kalau artefak itu real, begitu, real wujudnya bisa kita lihat secara nyata. Kalau nilai-nilai yang didukung ini tidak real wujudnya, tapi baru bisa kita rasakan ketika kemudian mungkin kita sudah berinteraksi dengan budaya tersebut dan kita mulai bisa melihat bahwa apa sih inti dari bekerja di perusahaan ini. Misalnya kalau Kompas di situ menyebutkan bahwa kejujuran merupakan aspek utama yang sangat diperhatikan di dalam jurnalisme Kompas. Nah, aspek kejujuran ini kan bukan aspek yang kalau kita datang kita kemudian melihat orang-orangnya jujur, tidak semacam itu. Tapi kita harus berinteraksi dulu dengan karyawan Kompas, kemudian kita menemukan bahwa kejujuran adalah asumsi atau nilai-nilai dasar yang didukung utama di dalam kita bekerja di perusahaan Kompas tersebut. Sampai dengan asumsi dasar ini yang paling tidak terlihat, yaitu tingkatan budaya yang ketiga adalah bentuknya asumsi dasar. Yang dimaksud dengan asumsi dasar adalah keyakinan yang dianggap sudah mengakar pada organisasi tersebut, pada anggota organisasi tersebut. Nah, ini adalah dasar dari gunung es. Karena asumsi dasar ini kadang pada saat kita datang, meskipun kita sudah berinteraksi dalam jangka waktu yang relatif singkat, kita mungkin belum bisa menemukan asumsi dasarnya orang berperilaku sedemikian rupa di dalam kita berada di dalam organisasi kita. Tapi kita perlu berinteraksi dengan jangka waktu yang jauh lebih panjang dan juga berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih intensif untuk tahu core values atau asumsi dasar dari organisasi ini adalah apa yang perlu juga yang juga merupakan aspek budaya organisasi yang baru kita dapatkan ketika kita sudah berinteraksi dalam jangka waktu yang lebih panjang dan juga intensif. Jadi kalau gambar 7.3 itu dikaitkan dengan gambar yang kita temukan di halaman 7.19, maka puncak gunung es itu diwujudkan secara nyata dari artefak, karena itu wujud real yang bisa kita lihat kalau kita mau mengetahui budaya perusahaan. Kemudian sorry teman-teman. Kemudian dari wujud realnya itu juga ada aspek yang hampir yang masih terlihat tapi hampir juga tidak terlihat adalah nilai-nilai yang didukung. Sampai kemudian yang sangat tidak terlihat adalah asumsi dasar. Seperti yang dicatatkan di gambar 7.3 bahwa setiap wujud kebudayaan, setiap tipe kebudayaan itu selalu berkait. Artefak mempengaruhi nilai, nilai mempengaruhi asumsi dasar. Demikian juga dengan asumsi dasar mempengaruhi nilai dan nilai juga mempengaruhi artefak. Itu sesuatu yang saling terkait satu dengan yang lain. Di blog saya memberikan catatan, ada satu catatan terkait dengan budaya perusahaan, yaitu ketika bahasa Jawa digunakan oleh pilot sebuah perusahaan. Nah, ternyata di sini menunjukkan bahwa artefaknya adalah pilotnya memberikan informasi dalam bahasa Jawa, tapi nilai-nilai yang didukungnya adalah apa dan asumsi dasarnya itu apa, itu bisa Anda baca di dalam tulisan catatan tersebut untuk mendapatkan contoh yang real mengenai tipe-tipe kebudayaan di dalam suatu organisasi, budaya organisasi. Sampai dengan titik bahasan ini saya berharap teman-teman sudah paham mengenai hal ini, atau yang mempunyai pertanyaan terkait dengan pertanyaan sebelumnya apa yang dimaksud dengan artefak dan tipe-tipe kebudayaan, mohon untuk dituliskan di chat box kita. Bagi pertanyaan yang lebih lanjut silahkan dituliskan di chat box kita. Sambil saya minum sebentar ya teman-teman ya.